runtutan cerita yang saya kira mungkin juga teman-teman wartawan atau teman-teman media juga perlu pahami terkait dengan tersangka S ini yang saya kira ini menjadi sebuah pembelajaran. Oh ya, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan Zoom siang hari ini. Terima kasih. Ada beberapa hal nanti yang mungkin saya akan jelaskan sebagai pendahuluan. Nanti mengenai rututan ya, kenapa kami melibatkan ada ID Surabaya, ID Bandung, terus kemudian ID Blora, ID Gerobokan. Ini karena si tersangka S ini ternyata sudah begitu lama, gitu. Sudah begitu lama di daerah-daerah yang kemudian menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita untuk pembelajaran buat semua fasilitas kesehatan atau upaya pelayanan kesehatan. Pada saat mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu untuk memperhatikan di dalam sebuah proses rekrutmen. Ya. Jadi kalau di dalam proses rekrutmen ada namanya penugasan klinis dan kewenangan klinis. Ada clinical appointment dan clinical privilege itu. Di mana di dalam proses clinical appointment dan clinical privilege maka setiap penyelenggara ya, baik itu kita tidak bicara dari fasilitas pelayanan kesehatan yang sifatnya hospital, tapi pada saat memberikan sebuah penugasan klinis atau kewenangan klinis kepada tenaga medis, tenaga dokter, maka ada satu proses yang sangat krusial dan sangat penting, yaitu credentialing. Nah, proses credentialing ini tentunya kami di dalam organisasi profesi memahaminya bukan hanya pemeriksaan dokumen atau pemberkasan dokumen, karena kasus ini adalah kasus yang bukan tidak mungkin akan bisa terjadi, ya, karena pemalsuan dokumen ini dengan kecanggihan teknologi saat ini akan dengan mudah. Tapi kami di organisasi profesi di dalam melakukan sebuah proses credentialing, kami ada tim di internal profesi yang namanya Komite Rekomendasi Izin Praktek. KRIP adalah satu bagian proses credentialing yang memang menjadi sangat penting, sehingga di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran maupun di Permenkes 2052 itu diperkuat. Sehingga tugas daripada organisasi profesi itu dilibatkan dalam satu pemberian rekomendasi izin praktek, sehingga kita bisa bertemu secara fisik, secara langsung kepada sejawat dokter, untuk kemudian kita bisa melihat apakah betul mereka itu adalah dokter atau malah kemudian doktoroid atau dokter gadungan seperti kasus yang saat ini kita bicarakan. Tapi tentunya dengan adanya Undang-Undang 17 2023, Undang-Undang Kesehatan ini, proses-proses yang tadi yang sebenarnya menjadi sangat penting sebagai bagian credentialing dan screening ini sekarang memang ditiadakan dalam satu proses di undang-undang. Tapi kami berharap bahwa tentunya pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti dalam membuat sebuah kebijakan tetap melibatkan peran serta daripada masyarakat atau komponen masyarakat, salah satunya adalah organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, untuk terlibat di dalam satu proses yang kita sebut dengan credentialing dan juga re-credentialing. Jadi kalau kita bicara credentialing tadi itu pemeriksaan dokumen di awal, tapi kemudian ada proses re-credensial. Nah, di fase-fase inilah menjadi sangat penting untuk kemudian kita bisa menilai apakah dokter tersebut, apakah betul dokter ataukah dokter palsu atau dokter gadungan atau dokteroid, ataukah dia sesuai dengan kewenangannya, masih sesuai dengan kewenangannya, ataupun dia sudah kompetensinya naik kompetensi sebagai spesialis atau turun. Saya kira ini adalah sebuah proses yang memang sudah ada di dalam Permenkes 2052. Tapi tentunya dengan adanya perubahan undang-undang ini, kami berharap dengan kasus yang saat ini terjadi, kami tidak ingin kemudian masyarakat mendapatkan tenaga medis yang ternyata bukan. Dan kami sangat mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan harus diberikan hukuman seadil-adilnya, karena kita ingin bahwa masyarakat benar-benar terlayani oleh tenaga medis, tenaga kesehatan yang benar,
sesuai dengan kompetensinya.